jikalau sampai hari ini kami boleh Tuhan berdiri sebagai imam-imam-Mu di tempat ini Tuhan. Biar sekali lagi hari ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar tentang firman-Mu, kami mau belajar tentang keimaman. Biar Tuhan Engkau sendiri yang berbicara buat setiap kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, shalom semuanya Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cintara. Bagi yang mungkin banyak dari Bapak Ibu belum tahu, lebih sering mungkin melihat saya di depan berdiri di sini sebagai penari mengangkat senjata, tapi hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing sesuatu dan memegang mic untuk pertama kalinya. Sangat deg-degan, tapi dengan anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus bisa. Jadi kemarin di tengah pergumulan dan pencarian saya tentang kira-kira apa yang kira-kira Tuhan mau saya sampaikan di tempat ini, dan Tuhan mengingatkan saya soal belajar dari kesalahan-kesalahan imam. Dan seperti yang lalu sudah disampaikan oleh Ibu Lydia, hari Sabtu lalu kalau tidak salah, di sini siapa yang ibadah hari Sabtu lalu? Ya berarti sudah mendengar seharusnya tentang Senin ya? Oh Senin, sorry, maaf, hari Senin maksudnya. Hari Senin Ibu Lydia itu menyampaikan tentang 3 fase, dan saya hari ini mencoba untuk menyambung dari khotbah Ibu Lydia tersebut. 3 fase itu ada fase kerajaan, fase padang gurun, dan fase peperangan. Dan ada statement dari beliau bahwa menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, bahwa salah satu tokoh dari Alkitab yang cukup banyak gagal di 3 fase tersebut adalah imam. Nah dari situ saya, sepertinya ini yang Tuhan mau saya sampaikan di sini gitu. Jadi kemarin saya coba mempelajari beberapa tokoh di Alkitab tentang imam dan apa yang mereka lakukan, dan apakah yang mereka lakukan itu yang membuat mereka gagal di fase-fase tersebut. Dan yang pertama itu adalah Nadab dan Abihu. Nadab dan Abihu itu ayatnya ada di Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Saya akan coba Imamat 20. Maaf. Imamat 10 ayat 1 sampai 2, maaf. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kematian Nadab dan Abihu. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Di firman-Nya dikatakan itu mereka masing-masing membawa perbaraannya. Tapi karena mereka bersalah, akhirnya api itu yang menghanguskan, karena api yang dikeluarkan adalah api asing. Di sini seberapa dari Bapak Ibu yang pernah membakar dupa? Sebagian besar pasti pernah ya, karena kita kan beberapa kali sudah pernah mencoba untuk bawa dupa yang kecil-kecil untuk doa untuk provinsi. Pas di sini sebagian besar dari Bapak Ibu pernah. Dan di situ ada bagian sebelum dupa itu naik, sebelum asap itu naik, kita membakarkan ada yang hitam itu arang atau briket ya. Nah itu kita bakar, kita panaskan, dan panas dari bara itu yang membuat dupa itu naik, betul? Nah,
itu adalah sesuatu yang penting dari perbakaran dupa yang Bapak Ibu perlukan untuk agar supaya dupa dan ukupan kemenyan itu bisa naik di hadapan Tuhan. Dan asap yang keluar itu bisa naik jadi asap dan dupa yang harum. Dan untuk pengaplikasian dalam kehidupan kita masing-masing, kira-kira perbaraan seperti apa yang kita gunakan sebagai bahan bakar untuk kita mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama apakah mungkin itu bara kesombongan atau kesejatian. Jadi mungkin banyak dari kita ketika kita di kehidupan kita mungkin karena kita seringkali merasa jangan sampai orang tahu kejahatan dari diri kita, jangan sampai orang tahu apa yang buruk dari kita. Jadi banyak lapisan yang ada dalam diri kita yang itu membuat kesejatian dari dalam diri kita itu nggak pernah keluar. Dan itu ketika itu yang terbakar dari hidup kita dan kita naikkan penyembahan kita naikkan persembahan kita di hadapan Tuhan, itu yang naik bukan menjadi dupa kesejatian, tapi yang naik itu adalah mungkin dupa kesombongan, karena begitu banyak lapisan yang kita pakai agar sampai kesejatian yang terdalam dari hidup kita itu tidak keluar. Lalu yang kedua, apakah itu bara merasa layak atau tahu diri? Seringkali saat kita sudah merasa di atas dan begitu banyak tanggung jawab yang diberikan, begitu banyak kepercayaan yang diberikan, apakah kita melakukan semuanya itu dengan perasaan merasa layak? Karena kita sudah di posisi tertentu, kita diberikan tanggung jawab yang banyak, apakah itu membuat kita merasa, ya saya sudah ada di posisi yang sesuai untuk mendapatkan kepercayaan ini. Saya sudah ada di posisi yang setinggi ini untuk mendapatkan kepercayaan ini. Tapi padahal kebenarannya adalah ujungnya apapun yang kita lakukan, semua kepercayaan, semua tanggung jawab yang diberikan kepada kita itu ujungnya adalah Tuhan yang memampukan dan Tuhan yang mengerjakan lebih banyak. Kalau dari panjangnya itu kira-kira kita cuma melakukan sekecil ini, tapi Tuhan melakukannya lebih panjang lagi, lebih besar lagi. Dan bisa atau enggak kita itu tetap melakukan segala sesuatu itu dengan tahu diri bahwa kita itu hanya melakukan sebagian kecil dan sebagian besar itu Tuhan yang melakukan. Lalu yang ketiga, bara merasa beban atau itu bara ucapan syukur. Dan saat kita juga diberikan tugas oleh pemimpin kita, saat kita diberikan kepercayaan sekali lagi dari pemimpin kita, apakah kita masih bisa mengucap syukur gitu? Apakah semua kepercayaan, semua tugas itu, apakah kita masih bisa menerimanya dan melakukannya dengan ucapan syukur? Bahkan ketika Tuhan kasih kita berkat yang ajaib sekalipun, ketika kita melihat semuanya, ketika kita posisi kita sudah kenyang, apakah kita masih bisa mengucap syukur? Karena seringkali ketika kita merasa kenyang, ketika kita merasa kita sudah penuh, berkat sebanyak apapun, berkat seajaib apapun yang kita terima dari Tuhan, kita akan melihat itu semua jadi beban kok. Kita nggak akan bisa mengucap syukur lagi akan semua berkat yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kayak misalnya contohnya di sini semua pernah makan all you can eat? Pernah. Nah, ketika di awal-awal saat kita masih merasa lapar, kita excited ya makannya. Kita senang, kita ambil semuanya, daging, ada sayur-sayuran segala macam kita ambil semua, segala macam daging kita makan. Tapi kita makannya dengan excited ya, dengan aduh aku lapar, aku mau makan semuanya. Tapi
ketika kita sudah di pertengahan, kita sudah kenyang, kita sudah penuh, apakah dan makanan-makanan daging-daging itu masih tersisa di meja kita, apakah kita masih excited untuk melihat, untuk makan makanan itu? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah kenyang. Karena kita sudah penuh. Jadi bisa nggak kita itu jangan pernah merasa kenyang dan tetap itu jadi ucapan syukur. Setiap berkat, setiap tanggung jawab, setiap kepercayaan yang diberikan itu kita tetap menerimanya, melihatnya dengan ucapan syukur. Dan bara yang untuk membakar dupa itu kan adalah terbentuk dari proses pembakaran. Jadi seperti saat Tuhan izinkan berbagai macam proses di hidup kita, Tuhan izinkan berbagai jenis mungkin kesakitan, mungkin kesusahan yang kita alami dalam hidup kita, bisa nggak kita itu tetap menghasilkan bara yang membuat api Tuhan yang muncul, bukan api asing? Bisa nggak dari setiap proses, setiap pembakaran yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan izinkan, kita tetap menghasilkan bara-bara ucapan syukur, bara-bara tahu diri, dan bara-bara kesejatian, supaya benar-benar ketika dupa itu, ketika kemenyan itu kita mau bakar dengan bara yang dari hidup kita, itu memunculkan dupa-dupa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan dupa kesombongan, bukan dupa merasa layak, bahkan bukan dupa merasa beban, tapi itu jadi dupa yang layak naik di hadapan Tuhan. Jadi mari kita meresponi setiap proses itu dengan benar. Di setiap padang gurun kita, di setiap fase padang gurun kita, mari kita responi itu semua dengan benar sampai api Tuhan, ketika api Tuhan yang menyambar, biar dupa yang dari Tuhan itu yang naik. Gitu. Lalu yang kedua, itu adalah tentang Imam Eli. Imam Eli ayatnya ada di 2 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada aku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik di setiap korban sajian umatku Israel? Sebelumnya saya mau tanya di sini, siapa yang merasa kalau dirinya adalah guru? Boleh angkat tangan? Pengajar, guru atau pengajar, boleh ada yang angkat tangan? Ya, dosen, boleh, dosen, pengajar, guru. Ada yang boleh angkat tangan? Oke, cukup. Ada ya, Bapak Ibu. Kalau di sini siapa yang merasa dirinya adalah murid? Boleh angkat tangan? Oke, lebih banyak murid daripada guru ya Bapak Ibu ternyata. Kalau itu ditanyakan kepada saya misalnya, kamu lebih pilih jadi guru atau murid? Sekarang saya tanya dulu ke Bapak Ibu, sekarang lebih pilih menjadi guru atau menjadi murid? Murid, baik. Kalau saya pribadi, saya ditanya apakah saya lebih senang jadi guru atau murid, dengan kesejatian saya akan bilang kalau saya lebih senang jadi murid. Karena apa? Kalau murid itu kalau guru itu tanggung jawabnya lebih besar. Ya, betul? Harus belajar lebih banyak, harus ketika murid kita bersalah, mau nggak mau gurunya yang salah juga, betul? Ya, bahkan dulu waktu saya kecil, teman-teman saya banyak yang ditanyakan, kamu mau jadi apa? Mau jadi guru, tapi dengan PD-nya saya bilang saya mau jadi pramugari. Tapi saya pikir dulu waktu kecil, nanti saya besar saya bisa kurus lah. Ternyata enggak, jadi saya gagal lah saya jadi pramugari. Tapi kita percaya kita semua pilot-pilot pesawat tempur, betul? Amin. Lalu
eh, tapi ternyata ada ayatnya di Maleakhi 2 ayat 7. Itu dari terjemahan Good News Translation. Saya coba terjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Di situ ayatnya dibilang, tugas seorang imam adalah untuk mengajar tentang pengetahuan kebenaran akan Tuhan. Orang-orang harus datang kepada mereka untuk mendengar kehendakku, sebab mereka adalah utusan Tuhan semesta alam. Jadi Bapak Ibu, di sini semua imam, betul? Ternyata tugas imam memang adalah untuk mengajar. Jadi mari kita sama-sama bertobat. Yang tadi maunya jadi murid, termasuk saya. Mari kita sama-sama bertobat, biar kita semua di sini akan jadi pengajar-pengajar yang ajaib. Karena kita adalah utusan Tuhan semesta alam. Amin. Kembali lagi ke Imam Eli tadi. Apa kesalahan yang dia buat? Yang pertama, dia itu tidak mau mendidik dan tidak mau menegur anak-anaknya. Di situ di ayatnya itu ditulis, anak-anak Eli itu melakukan perbuatan yang dursila. Anak-anak Eli adalah anak-anak dursila. Dan saat dia tahu anak-anaknya melakukan kesalahan, dia tidak langsung mendisiplinkan anaknya. Tapi dia cuma memberikan teguran kecil menurut saya. Cuma memberikan teguran kecil. Dia cuma bilang ketika dia ketemu anak-anaknya, dia mendengar kabar kalau anak-anaknya melakukan kesalahan. Imam Eli hanya berkata, jangan begitu anak-anakku, mengapa kamu melakukannya? Imam Eli cuma berkata seperti itu, tapi dia tidak berusaha untuk mendisiplinkan anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Dan mungkin karena terlalu sayangnya Eli kepada anak-anaknya, dan itu menyebabkan dia jadi tidak mau mendisiplinkan anak-anaknya sampai anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang dursila dibilangnya. Anak-anak yang melakukan kejahatan-kejahatan. Padahal di hari itu anak-anaknya itu bukan anak-anak biasa, tapi dia juga bertugas sebagai seorang imam membantu ayahnya Eli. Dan seharusnya yang menjadi peranan penting untuk Eli itu adalah untuk mendidik dan menegur anak-anaknya sampai anak-anaknya tidak melakukan hal itu. Tapi pada akhirnya anak-anaknya menjadi anak-anak yang melakukan kejahatan dan melakukan perbuatan dursila. Lalu yang kedua, Imam Eli menjadi tua dan gemuk. Karena kebetulan saya gemuk, jadi saya tahu betul rasanya menjadi orang gemuk. Kadang-kadang saya merasa susah bergerak, malas bergerak. Lalu saya jadi kadang-kadang suka gampang capek, udah merasa tua gitu. Sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit pegel badannya. Jadi kalau orang gemuk mungkin akan lebih mudah merasakan hal-hal itu daripada orang-orang yang punya badan lebih proporsional daripada saya. Dan kita semua tahu dari tempat ini kita bisa menikmati makanan-makanan yang mewah dan spesial dari pemimpin-pemimpin kita, betul? Iya, pemimpin-pemimpin kita selalu menyiapkan, memasak makanan-makanan yang luar biasa mewahnya dan spesialnya untuk kita kunyah dan makan. Setuju di sini Bapak Ibu? Ya. Tapi apakah makanan-makanan yang kita terima dari tempat ini kita bagikan lagi ke orang lain di luar sana, atau itu hanya sampai di diri kita sendiri dan itu membuat diri kita menjadi gemuk? Jadi apakah makanan-makanan itu hanya berhenti di diri kita dan kita tidak pernah membagikannya ke orang lain? Mungkin padahal orang-orang di luar belum tentu pernah memakan makanan jenis dari tempat kita makan di sini. Karena makanan kita di sini itu cukup limited edition menurut saya. Jadi makanan-makanan yang jarang ada di luaran sana. Jadi mari kita coba kontemplasi ke diri kita sendiri. Apakah makanan-makanan itu sudah sampai keluar sana dari mulut kita
dari pribadi diri kita sendiri, ataukah makanan-makanan itu cuman sampai di diri kita sendiri dan itu membuat kita gemuk. Lalu karena kita terlalu banyak menerima tanpa membagikannya, itu hanya akan membuat setiap kita menjadi gemuk dan terbatas. Karena seperti tadi yang saya sudah bilang, orang gemuk itu akan susah bergerak, akan agak sedikit menjadi lebih lamban karena badannya yang terlalu gemuk. Jadi bahaya Bapak Ibu kalau kita di masa 15 tahun ke depan kita terus menjadi gemuk dan menjadi lamban dan menjadi tua karena kita tidak membagikannya ke orang lain. Jadi mari sama-sama kita ayo mulai bergerak dan mulai berbagi. Kita bagikan apa yang kita terima di sini, kita bagikan ke orang lain yang mungkin belum pernah memakan makanan spesial seperti kita di tempat ini. Lalu selanjutnya, apa yang terjadi saat kita gagal mendidik dan kita menjadi gemuk? Yang pertama itu adalah itu akan menghalangi janji Tuhan dalam hidup kita. Di Samuel 1 ayat 2 sampai 30 dibilang, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Jadi yang tadinya Tuhan mau kasih kita perjanjian, kita tahu janji-janji Tuhan dalam hidup kita begitu ajaib dan begitu luar biasa. Tapi ketika kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan, itu akan membuat janji-janji Tuhan dalam hidup kita jadi terhenti, jadi terhalang. Jadi seperti lapisan yang seharusnya tidak ada, tapi jadi ada, dan itu menghalangi janji Tuhan dan berkat Tuhan datang untuk setiap kita. Lalu yang kedua, kita akan tergantikan. Di 1 Samuel 2 ayat 35, dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Jadi kita itu sangat mungkin tergantikan. Kalau kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita tetap menjadi gemuk, kita tidak pernah memuridkan, kita tidak pernah mendidik, kita tidak pernah membagikan apa yang kita punya ke orang-orang lain. Itu mungkin akan jadi penghalang buat janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, dan kita mungkin banget akan tergantikan dengan orang lain itu. Jadi mulai hari ini mungkin buat saya juga pribadi, ini adalah teguran buat saya pribadi juga. Mari kita sama-sama mengambil satu anak atau lebih, mungkin bisa kita mulai memuridkan, kita mulai mendidik, kita mulai bangun hubungan dengan anak itu supaya itu benar-benar bisa jadi anak yang benar-benar bisa kita muridkan dan kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dan mari kita kerjakan di fase kerajaan ini sampai semua janji dan kegenapan Tuhan itu jadi dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, itu ada Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas itu adalah anak dari Imam Eli yang Dursila tadi, yang saya sudah ceritakan dan bacakan di firman Tuhan sebelumnya. Di 1 Samuel 2 ayat 12, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi Hofni dan Pinehas ini adalah anak-anak Eli yang menjabat juga sebagai imam di masa itu. Tetapi apa yang mereka lakukan pada masa itu sangat jahat dan jahat di mata Tuhan. Apa yang mereka lakukan?
mereka tidak mengenal dan mengindahkan Tuhan. Yang pertama. Lalu kedua, mereka mengambil bagian yang bukan haknya. Yang ketiga, mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan yang keempat, mereka tidak mau mendengar perkataan ayahnya atau pemimpin mereka. Lalu di Samuel 1 ayat 4 dikatakan bahwa orang Israel berperang melawan bangsa Filistin dan mereka memutuskan untuk membawa tabut Tuhan. Membawa tabut Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan saat itu Hofni dan Fineas ikut juga bersama-sama dengan mereka membawa tabut tersebut di medan perang itu. Dengan niatan saat tabut Tuhan itu ada bersama-sama dengan mereka, mereka akan mendapatkan kemenangan. Harapan mereka itu karena di awal peperangan mereka kalah. Lalu mereka berinisiatif, ya sudah kita bawa aja tabut Tuhan bersama-sama dengan kita. Mereka berharap dengan tabut Tuhan ada bersama-sama dengan mereka akan menang melawan bangsa Filistin. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya ternyata bangsa Israel gugur sebanyak 30.000 orang pasukan hari itu. Dan tabut Tuhan dirampas. Yang ketiga, keduanya Hofni dan Fineas tewas di medan peperangan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, menang atau gagal kita di medan peperangan itu tergantung dari apa yang kita bayar sebelumnya. Itu tergantung dari bagaimana kita meresponi apapun yang kita alami di fase-fase sebelumnya. Di fase kerajaan, di fase padang gurun, bagaimana proses Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita meresponi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Itulah yang berperan penting dalam dalam hasil dari kita akan menang atau kalah di medan peperangan kita, di fase peperangan kita. Jadi mari hati-hati dengan apapun respon yang kita keluarkan ketika mengalami proses di fase-fase sebelumnya. Jadi bagaimana kita meresponi segala sesuatu itu sangat menentukan apakah kita bisa gagal atau menang di medan peperangan. Jadi seperti yang sudah Ibu Panglima katakan juga, kita masih punya waktu 15 tahun. Jadi saya berdoa para imam-imam di tempat ini bisa terus berdiri dan menopang satu sama lain, menopang panggilan-panggilan lain, menopang pemimpin-pemimpin kita lebih kuat lagi, dan kita akan bisa terus menang dalam setiap fase dalam kehidupan kita, dalam setiap fase, entah itu di padang gurun, di medan peperangan, atau di kerajaan.